Akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan pasti dalam minggu ini 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan huntara. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Anyus melaporkan. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pd Jaya Aceh, ada kisah perjuangan seorang jurnalis yang tak banyak diketahui publik. Ia adalah Jamal Pangwa, jurnalis Anyus TV wilayah Pd Jaya yang terus bertugas menyampaikan informasi meski dirinya juga terdampak bencana. Seperti apa perjuangannya? Berikut kisahnya. Di Pd Jaya, Jamal Pangwa di Murah 2. Selamat malam Davi, di posko pengungsian di desa apa nih? Desa Tanjung. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pd Jaya Aceh sejak Kamis 26 November 2025. Di saat sebagian warga berjuang menyelamatkan diri, seorang jurnalis iNews TV, Jamal Pangwa, justru meninggalkan keluarganya demi menjalankan tugas peliputan. Dengan kamera di tangan, Jamal Pangwa menyusuri wilayah-wilayah terdampak bahkan hingga ke daerah yang terisolir. Lumpur tebal, genangan air, dan medan sulit tak menjadi penghalang untuk merekam setiap fakta di lapangan. Tak hanya merekam gambar dan mewawancarai narasumber, Jamal Pangwa juga harus berjibaku dengan keterbatasan listrik dan sinyal internet. Ia kerap berpindah lokasi demi menemukan titik jaringan agar hasil liputannya dapat terkirim ke Jakarta tepat waktu. Di lokasi bencana, Jamal sering menjumpai warga yang masih trauma, bahkan belum makan selama berhari-hari. Pd Jaya Aceh, selamat malam, Jamal. Tangis anak dan wajah lelah para korban menjadi pemandangan yang menguatkan tekadnya untuk terus menyampaikan suara mereka ke layar kaca. Namun di tengah tugas dan penderitaan warga Pd Jaya, kabar duka juga datang dari keluarganya. Rumah mertua Jamal di Aceh Utara turut terdampak banjir dan longsor. Air setinggi lebih dari 2 meter merendam rumah, memaksa keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di mana di sini di gedung ini ada menampung. Nah, kesulitan saya lagi ketika saya sudah meliput, sudah mengambil gambar, baterai HP saya lobet karena saat itu listriknya padam. Nah, ketika saya meliput, saya mencari di mana ada lokasi yang memiliki listrik yang menggunakan genset. Saya cas HP-nya, lalu saya pergi lagi untuk mencari sinyal internet yang bisa saya kirim video-video saya ke kantor ke Jakarta. Meski dilanda kegelisahan sebagai anggota keluarga, Jamal Pangwa tetap memilih bertahan di lapangan. Baginya, tugas jurnalis bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah untuk menyuarakan penderitaan masyarakat korban bencana. Di balik setiap tayangan bencana yang tersaji di layar kaca, ada perjuangan dan pengorbanan jurnalis di lapangan. Kisah Jamal Pangwa menjadi potret dedikasi insan pers yang tetap berdiri tegak meski badai juga menerpa keluarganya sendiri yang tak pernah terlihat kamera. Dari Pd Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. TNI membuat jembatan darurat di lokasi banjir dan longsor di Biren Aceh. Langkah ini merupakan untuk respon cepat TNI dalam membantu pemulihan akses transportasi masyarakat.
Personil TNI Kodim 0111 Biren bersama dan masyarakat bahu-membahu melaksanakan pemasangan jembatan di Desa Matangbangka, Kabupaten Biren, Aceh. Jembatan Bailey dipasang sebagai solusi sementara untuk menggantikan jembatan yang rusak akibat bencana. Sejumlah alat berat juga dikerahkan agar proses pemasangan dapat berlangsung lebih cepat. Dengan terpasangnya jembatan Bailey, diharapkan akses transportasi warga Desa Matangbangka dan wilayah sekitarnya dapat kembali normal. Meskipun menghadapi berbagai kendala, penyaluran air bersih bagi warga terdampak bencana di Aceh Tengah terus dikebut. Petugas tanggap darurat berupaya memastikan air bersih dapat diakses warga di pengungsian. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi darurat, distribusi air bersih terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum ke berbagai titik pengungsian di Aceh Tengah. Pasokan air disalurkan melalui mobil tangki air, serta didukung fasilitas sanitasi meliputi hidran umum, toren air, toilet portable, bioriti, hingga instalasi pengolahan air mobile. Pada tahap awal penanganan, petugas menghadapi tantangan wilayah terdampak yang terbesar di 16 kabupaten kota dengan jumlah pengungsi mencapai 775.000 jiwa. Sejumlah daerah sempat terisolir akibat kerusakan jalan dan jembatan. Meski demikian, distribusi tetap diupayakan agar kebutuhan dasar warga tidak terganggu. Ribuan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memberikan air bersih yang dimana dapat digunakan untuk memasak, untuk mencuci makanan dan kebutuhan-kebutuhan warga lainnya. Hingga 20 Desember 2025, penanganan telah menjangkau sejumlah daerah di Aceh termasuk Aceh Tengah dan sekitarnya. Berbagai sarana pendukung terus dioperasikan melalui menjaga keberlanjutan layanan air bersih bagi para pengungsi. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi terhadap 27 perusahaan terkait dengan banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sampaikan klarifikasi sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan aktivitas usaha terhadap bencana. Ia juga mengungkap berdasarkan hasil klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB, Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Terkait hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai, baik perusahaan maupun perorangan. Keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan.